Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuni dengan NPM 246101100 dengan prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, saya di sini akan menjawab tentang soal UAS, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2 tentang analisis leverage dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEMM. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti EBIT, Earning Before Interest and Tax, yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Nah, didapat dari penjualan dikurangi semua biaya operasi. Nah, selain itu, ini juga menunjukkan berapa besar laba murni dari kegiatan operasional perusahaan sebelum dipotong dengan bunga dan pajak. Nah, selanjutnya ada bunga pinjaman, yaitu beban yang harus dibayar perusahaan atas hutang pinjaman ke bank atau ke kreditur. Nah, bunga ini dipotong dari EBIT tadi untuk mendapatkan EBT-nya, guys. Nah, selanjutnya EBT. EBT itu earnings before tax, yaitu laba sebelum pajak, didapat dari EBIT dikurangi bunga. Terus pinjaman ini adalah laba yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada pajak penghasilan 40%. Nah, itu kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Itu dihitungnya dari EBT dikalikan 40%, guys. Nah, semakin besar laba, semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, selain itu ada EAT juga, Earning After Tax, yaitu laba bersih setelah pajak. Nah, dia didapat dari EBT terus dikurangi dengan pajak penghasilan. Inilah laba sesungguhnya yang dimiliki perusahaan setelah semuanya kewajiban pajak sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya ada dividen saham preferen, yaitu pembagian keuntungan yang wajib dibayarkan kepada pemegang saham preferen sebelum pemenang saham tersebut biasa mendapatkan bagian. Nah, jumlahnya itu sudah ditentukan, guys, di awal dan bersifat tetap. Nah, selanjutnya ada laba tersedia, yaitu sisa laba bersih setelah dikurangi dividen saham. Nah, selain itu, inilah laba yang benar-benar tersedia untuk bagian atau dibagikan kepada pemenang saham. Biasanya itu ditahan sebagai laba ditahan perusahaan. Selain itu ada EPS, yaitu earning per share, yaitu laba per lembarnya. Laba itu tuh dia ngitungnya per lembar saham. Nah, dihitung dari laba tersedia dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, EPS ini menunjukkan beberapa besar keuntungan yang didapat tiap pemegang satu lembar sahamnya. Nah, selain itu ada DOL, Degree of Operating Leverage, yaitu mengukur seberapa besar perubahan EBIT akibat perubahan penjualannya. Semakin tinggi DOL-nya, semakin sensitif laba operasi terhadap perubahannya. Nah, rumusnya itu penjualan dikurangi dengan biaya variabel dibagi EBIT. Selanjutnya ada DCL, Degree of Combined Leverage. Nah, yaitu gabungan dari leverage, operasi, dan keuangan, mengukur beberapa besar perusahaan EPS tersebut akibat perubahan penjualan. Nah, DCL-nya itu selalu lebih besar dari DOL-nya karena memperhitungkan tambahan beban bunga dan dividen saham preferennya. Baik, nah langkah selanjutnya yaitu kita harus mengetahui data yang akan kita bahas. Nah, sedangkan data yang kita ketahui yaitu penjualan bersih itu sekitar 100 juta dan biaya operasi variabel itu sekitar 15 juta dan biaya operasi tetap itu sekitar 5 juta. Nah, selanjutnya,
Guys, yang pertama itu kita susun laporan laba rugi dulu, yaitu penjualan bersih itu sekitar 100 juta dikurangi dengan biaya variabel sekitar 15 juta dan biaya tetapnya itu 5 juta. Jadi totalnya itu sekitar 20 juta sehingga EBIT-nya kita dapat sekitar 80 juta. Nah, dari EBIT ini dikurangi dengan bunga pinjaman, guys, yaitu sekitar 20 juta. Jadi dapat EBT-nya itu sekitar 60 juta, lalu kena pajak itu 40% sebesar 24 juta. Jadi IIT-nya itu sekitar 36 juta. Nah, sekarang kita menghitung DOL-nya, guys. Rumusnya itu penjualan itu dikurangi biaya variabel terus dibagi dengan EBIT. Nah, hasilnya itu sekitar 85 juta. Terus dibagi dengan 80 juta sama dengan 1.625.000. Nah, artinya setiap perubahan penjualan 1%-nya itu EBIT-nya ikut berubah, guys, seperti 1.625% dengan arah yang sama. Nah, untuk DCL-nya itu pembilangnya itu sama, yaitu 85 juta, terus penyebutannya EBIT dikurangi bunga, terus dikurangi dividen preferen, yaitu dibagi 1 minus pajaknya itu, guys. Nah, hasilnya itu sekitar 1.417.000. Artinya setiap perubahan penjualan 1%, EPS-nya berubah 1,417%, yaitu searah. Nah, jadi kesimpulannya DCL itu lebih besar dari DOL karena ada tambahan beban keuangan berupa bunga dan dividennya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.